Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radhiyallahu anhum. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain amin. Jadi sifat terpuji dalam agama ini saling terhubung satu sama lain dan saling terselip satu sama lain, disertai perbedaan tingkatannya. Marilah kita memohon karunia Allah agar Ia berkenan menggolongkan kita sebagai orang-orang yang bertawakal, yang mau menjalaninya dengan penuh pemaknaan dan bersifatan, dan tidak menghukum kita atas pemaparan dalam ungkapan lisan kita, sebagaimana Ia telah mengajarkan penerangan kepada kita. Sesungguhnya Ia Maha Pemurah lagi Maha Pemberi. Barang siapa mempercayai sesuatu pasti akan mendapat bagiannya, meski ia belum bisa mensifatinya. Seperti yang dikatakan oleh Imam Junaid, mempercayai ilmu kami ini merupakan sebuah kewalian. Orang yang percaya ilmunya wali Allah itu termasuk kedudukan wali. Ilmu tawakal, ini tawakal adalah satu ilmu dipelajari, diamalkan. Dan segala urusannya ibarat lautan yang berombak besar. Bagaimana tidak? Sedangkan dasar utamanya adalah ilmu tauhid, yang mana banyak kalangan besar terperosok di dalamnya. Karena itulah penyusun qasidah ini menyatakan, ambillah dari arti tawakal, disifatkan dengan pengembalian tawakul, pengembalian sebagian dari maknanya yang merupakan permulaan menuju akhirnya. Allah berfirman, wa man yatawakkal 'ala Allah wa innallaha 'azizun hakim. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Mulia lagi Maha Bijaksana. Maksudnya tepat benar kalau sudah kita tawakal sama Allah. Allah ini kalau diberikan masalah, diserahkan masalah, Allah bijaksana. Kalau kita nyerahkan sama orang, belum tahu kebijaksanaan orang. Kalau Allah sempurna, Maha Mulia dan bijaksana, tidak ada hamba yang menyerahkan dirinya kepadanya kecuali Allah akan muliakan dan Allah berikan anugerah dan kebijaksanaannya. Alangkah beruntungnya orang yang punya jalan dan orang yang bisa berpikir dan memiliki ilmu tawakal. Dia punya ilmu itu. Bagaimana ilmunya? Gampang, menyerahkan perkara kita kepada Allah. Dan tidak bisa kita menyerahkan kepada Allah kecuali kita sudah percaya dulu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang sudah menyerahkan dirinya, segala yang dia milikinya kepada Allah, maka Allah akan memuliakan hamba tersebut. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa berpasrah diri kepada Allah, maka dia akan mencukupi segala kebutuhannya. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sampai di situ. Sesungguhnya Allah suka pada orang-orang yang pasrah. Maksudnya yang berserah diri kepada Allah. Sudah jelas bahwa inti tawakal adalah ketergantungan hati kepada Allah tanpa ada keraguan saat terputusnya segala fasilitas yang tersedia di alam ini. Walaupun sudah ada fasilitas, tak punya apa-apa, dan ini mau dia susah, mau dia senang, sudah dia serahkan sama Allah. Tak pernah berkurang, tak pernah ragu lagi. Sudah memang benar-benar Allah lah tempat bersandar, Allah lah tempat berserah, Allah lah sepenuh-penuhnya sudah diantarkan fikiran dan hatinya kepada Allah. Itu harus kita antarkan. Nah, bisa kita tampung ke diri kita, serahkan sepenuh-penuhnya.
mau susah, mau senang, mau tak punya duit, mau ada duit, serahkan sama Allah SWT. Barang siapa yang yakin bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu, maha mengetahui apa yang terbaik untuknya dan membawa kebahagiaannya, serta meyakini kebodohan diri dan keburukan usahanya, sudah pasti ia bertawakal kepada Allah. Bukankah Allah telah menyuruhnya berbuat demikian dalam firman-Nya, La ilaha illa huwa fattakhidhu wakila, tiada Tuhan melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai pelindung. Jadi ketika kemanapun kalau sudah bertawakal sama Allah, tahu bahwa kita punya pelindung. Seperti kita memakai sesuatu pakaian, kita tahu tak tertutup buka badannya, tertutup. Kenapa? Kita tahu ada pelindungnya, ada bahan di badan kita. Begitulah orang yang sudah mempelajari ilmu, kita pelajari, oh ini singkat saja ilmunya ini, amalkan. Kita miliki ilmu ini dan kita amalkan, maka Allah akan mencintai kita, melindungi kita, mencukupi kehidupan kita dengan tawakal. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Hidayah kalau sudah turun, ringan, malah senang kita. Tawakal senang, bertawakal gembira. Orang kalau tawakal, kehidupan mereka dan hati mereka sudah tenang. Kenapa? Ada pegangan juga. Oh, kami sudah ada pelindung, Allah melindungi kami. Loh, kenapa masih ada susah masih ini? Iya, Allah melindungi kami dengan caranya. Allah mempunyai kesempurnaan, Allah mempunyai rahasia di dalam pemberian-pemberiannya. Tapi Dialah yang melindungi kami dunia dan akhirat kami. Kami tahu benar kesempurnaan Allah. Udah nak menyembah harta lagi, udah nak menyembah nafsu lagi, yang mau senang ini, mau senang ini. Menjalani saja, dalam berjuang betul. Bukan pasrah, bukan lemah. Mereka berani, mereka kuat, mereka berjuang mencari solusi. Kalau ada masalah harus diselesaikan. Cuma hati mereka tidak bingung, hati mereka tidak takut, hati mereka tidak nyembah dunia. Sudah tahu bahwa Allah sudah mengatur segala-galanya, cuma aku sudah berjuang. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan musibah, namanya aku disuruh sabar. Kalau ada nikmat disuruh syukur. Itu saja. Ringkasannya, apakah ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir? Apakah dia tidak tahu keadaan makhluk yang dia ciptakan? Tak mungkin. Padahal Dia maha lembut lagi maha mengetahui. Ringkasnya, tawakal adalah kepasrahanmu kepada Allah dalam menghadapi segala urusan, karena memang segala urusan kembalinya padanya. Jadi semakin bertambah pasrahmu kepadanya, niscaya Ia akan menimbulkan tawakal dalam hatimu. Padahal engkau tidak berperan apapun dalam urusan ini, itu pun Ia masih memujimu sebagai orang yang tawakal kepadanya. Padahal kita tidak ada tawakal. Kita cuma berusaha yang meletakkan sifat tawakal itu Allah sendiri nanti. Ulaika kutiba fi qulubihimul iman. Ketika Allah menyebutkan orang-orang yang percaya sama Allah, sesungguhnya mereka adalah golongan yang Allah tulis di hati mereka iman. Allah juga, kalau Allah yang nulis iman kita, Allah yang nulis. Kita menjadi hamba yang tawakal, Allah yang nulis. Oh, tidak akan bisa terhapus lagi. Tapi kalau kita yang nulis, hari ini tulisannya ada, besok bisa hilang. Jadi hamba yang bisa jadi tawakal ini kadang-kadang dia berusaha aja. Ketika dia berusaha tawakal, Allah tuliskan dia jadi orang tawakal, baru dia bisa jadi orang tawakal. Jadi kita berusaha, berniat, oh sudah punya ilmunya, mau tawakal. Tidak ada jalan lain. Amalkunya harus punya tawakal. Semua yang kau amalkan harus ada tawakalnya. Jadi semua yang kita lakukan harus ada tawakalnya. Sholat pun kita harus serahkan sama Allah sholat kita. Urusan ibadah kita mau haji, mau umroh, mau puasa, butuh tawakal. Bukan jadi duit aja tawakal.
Bukan kita berangkat saja menghadapi masalah, semua amalan harus ada tawakal. Kita serahkan sudah sama Allah. Pertama kali kita bergerak sudah berserah sama Allah. Itu sempurna amal kita baru. Jangan kita lupakan tawakal setiap beramal ya. Karena itulah kesempurnaan amal, itulah kehebatan amal, itulah rahasia nanti akan muncul dari amal tersebut. Sedangkan segala urusan ada di tangannya, berasal darinya dan kembali padanya. Lihatlah betapa mulianya Tuhanmu yang maha mulia. Ya Allah, ya Allah mulia benar. Dia yang ciptakan amal kita, dia juga memuji kita. Tapi banyak manusia yang tidak tahu diri, merasa dirinya lah yang berbuat. Padahal Allah, karunia Allah lah yang menjadikan kita bisa berbuat baik. Mudah-mudahan Allah akan belajar kita ya Allah. Rahman Nabi wa hibbal mursalin. Amin ya rabbal alamin. Wa bi hajatina wa hamdalikum ya rabbana. Wa la bi tawakkul ila Allah. Qul ma yusul Fatiha. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radhiyallahu anhum wa radhiyallahu anhum wa nafa'ana Allah bi ulumi bidaril amin ila amdal. Jadi bersahabat dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang saleh, termasuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah persahabatan yang terpuji serta akan dinikmati hasilnya. Mengenai hal ini, utamaannya banyak sekali hadis yang meriwayatkannya. Inilah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan karena Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung, keutamaan dan pahalanya juga kedudukannya dalam agama. Sedangkan bersahabat dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang lalai, yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala dan akhirat, yang tidak membawa kebaikan dalam persahabatannya, hal ini merupakan persahabatan yang tercela dan dimurkai olehnya. Karena orang-orang yang jahat sudah diwajibkan membenci mereka karena Allah Subhanahu wa taala, dan diwajibkan menjauhi mereka. Ketahuilah bahwa hal ini termasuk perkara yang penting dalam agama. Barang siapa yang cinta kepada para hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa dan baik atas dasar cinta kepada Allah dan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah pasti ia membenci orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari ketaatannya. Karena cinta karena Allah Subhanahu wa taala dan benci karena Allah Subhanahu wa taala, keduanya selalu berdampingan dan tidak mungkin salah satu ada tanpa disertai yang lain. Kedua hal ini sangat besar kedudukannya dalam agama. Mengenai hal ini baginda Rasulullah SAW bersabda, "Min awthaqil ural iman al-hubbu billah wal bughdu billah." Termasuk penguat tali keimanan adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW bersabda, "Afdhalul a'malil hubbu billah wal bughdu billah." Sebaik-baik amalan adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Fahal ad-din illa al-hubbu billah wal bughdu billah." Dan bukankah agama tak lain cinta karena Allah Subhanahu wa taala dan benci karena Allah. Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam, "Law 'abadtani bi ibadati ahli as-sama' wa ahli al-ard
وحب فيا ليس وبغض فيا ليس ما نفعك ذلك عندي. Andaikan engkau menyembahku dengan ibadah penduduk langit dan penduduk bumi tanpa adanya cinta karenaku dan benci karena aku, maka itu semua tidak bermanfaat bagimu di hadapanku. Nabi Allah Isa alaihissalam berkata, tahabbabu ilallah bibughdi ahli al-ma'asi wa taqarrabu ilallah bil-bu'di anhum wa atlubu ridallah ta'ala bisuhtihim. Yang artinya, percintakanlah diri kalian kepada Allah dengan membenci orang yang bermaksiat. Datangkanlah diri kalian kepada Allah dengan menjauhi mereka, dan carilah ridha Allah dengan membenci mereka. Dalam hal ini Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu berkata, memutus hubungan dengan orang fasik termasuk pendekatan diri kepada Allah. Jadi sudah jelas apa yang kami terangkan, bahwa sudah seharusnya seorang mukmin mencintai orang-orang yang baik, taat, beragama, berilmu, dan soleh, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Dan juga ia harus membenci pelaku kebatilan, kerusakan, kezaliman, dan kefasikan yang masih hidup maupun yang sudah mati. Di samping itu seharusnya ia juga memilih persahabatan dengan orang yang baik, menjauhi persahabatan dengan orang-orang yang jahat. Disebutkan dalam sebuah hadis, la tashab illa mu'minan wa la ya'kulu ta'amaka illa taqi. Janganlah berteman kecuali dengan seorang mukmin, dan jangan boleh memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Adapun orang yang tidak menemukan seorang mukmin yang bertakwa dan soleh untuk ia ajak berteman dan bergaul, maka lebih baik baginya menyendiri daripada bergaul dengan orang-orang yang jahat. Karena bergaul dengan orang-orang yang jahat itu sangat buruk dampak negatifnya, bahkan lebih banyak bencananya di dunia maupun di akhirat. Di antaranya tertularnya sifat buruk tanpa disadari olehnya. Di samping memandang orang-orang yang lalai dan yang suka berpaling itu akan menimbulkan keasyikan dan kecondongan hati kepada perbuatan buruk mereka, sehingga kecil sekali nilai kemaksiatan dalam hati dan akhiratnya. Ia akan larut mengikuti mereka dan tertarik terhadap perbuatan serta ucapan mereka. Hal ini dijelaskan oleh seorang penyair, jangan terburu-buru menilai seseorang, amatilah terlebih dahulu siapa temannya, karena setiap teman akan mengikuti sifat temannya. Penyair lain berkata, penderita kulis tidak akan sembuh lantaran duduk di dekat orang yang sehat. Justru orang yang sehat akan tertular oleh penyakit kulis. Yang sering ular ini penyakit, ya, bukan kesehatan. Dengan ini engkau bisa mengetahui manfaat dan kemaslahatan di dunia dan di akhirat dalam bersahabat dengan orang-orang yang baik dan soleh. Dalam hal ini baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, yang ada manfaatnya di dunia dan di akhirat duduk dengan orang soleh. Mathalul jalisus soleh kamathali sahibil misik, imma yahdiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu ra'yatan thayyibah. Famathalul jalisus su kanafikhil kir, imma yahlika thiyabaka wa imma an tajida minhu ra'yatan muntinah. Artinya perumpamaan teman duduk yang soleh adalah seperti penjual minyak misik. Ia akan memberimu minyaknya atau engkau membeli darinya, atau tidaknya engkau bisa mencium bau wanginya. Dan perumpamaan teman duduk yang jahat seperti tukang besi peniup api. Ia bisa membakar bajumu atau engkau mendapatkan bau busuk darinya. Apabila engkau bertanya, terkadang seseorang bersahabat dengan seorang yang baik dan taat beragama, kemudian orang ini berubah menjadi lalai dan bermaksiat, lalu sikap apakah yang harus dia lakukan? Menurutku ia harus memberinya nasihat secara lemah lembut sampai ia kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jikalau ia telah sadar, maka ia sudah bagus, maka itu sudah bagus. Akan tetapi kalau tidak, ia memberinya peringatan dan menakut-nakutinya akan ancaman Allah. Namun kalau hal ini masih tidak berguna dan ia sudah berputus asa, maka ia harus menjauhinya sambil menunggu ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadapnya. Akan jikalau ternyata ia kembali lagi kepada perbuatan yang baik, maka kembali menemaninya. Kalau tidak mau kembali lagi, maka tidak berguna berteman dengannya. Apabila engkau berpendapat memang kewajiban seseorang adalah membenci, menjauhi, dan tidak bergaul dengan para pelaku kemaksiatan, di samping seseorang diperintahkan untuk memberikan nasihat kepada kaum muslimin secara umum dan mengajak para pelaku kemaksiatan untuk kembali ke jalan yang baik. Menurutku memang demikianlah keadaannya. Akan tetapi memberi nasihat dan mengajak ke jalan yang baik bukan berarti harus berkumpul dan bergaul dengan mereka. Akan tetapi apabila ia melihat keadaan mereka bisa menerima nasihat dan ajakan yang baik itu, maka ia lakukan terhadap mereka. Kalau ia pergi ke tempat mereka dengan tujuan memberi nasihat dan memang ia memiliki keahlian untuk ini, tanpa adanya percampuran dan pergaulan dengan mereka, maka hal ini juga dianjurkan bagi orang yang ahli bidang ini. Perlu diketahui bahwa hal ini harus dilakukan sesuai prosedurnya dan jangan sampai ditipu oleh syaitan. Karena jalan sudah jelas dan kebenaran tidak tersamarkan oleh kebatilan. Wallahu a'lam. Hati kadang-kadang kita pengen berbuat baik, mau merubah orang, mau mengajak orang ke dalam itu, akhirnya kita yang merubah orang. Jadi sebaik-baiknya jauhi saja. Paling bagus jauhi. Kalau ada orang yang tidak baik, jauhi. Kita deketin yang baik-baik aja semua. Waktu pendek juga hidup di dunia ini. Tidak ada yang panjang waktu pendek. Sebentar kalau kita mikir-mikirin yang jauh, nanti terlena. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita semua dengan dekat dengan Nabi Muhammad. Bila kita sibuk dekat sama Allah, duduk sama Allah, beribadah mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kita taufik dan hidayah, kekuatan hingga kita bisa melakukan sesuatu yang baik. Alhamdulillah ya Allah ala hadini ya Rabbi salih ila hadratin Nabi al-Fatihah.